Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama kita hormati Kasih Binadik Lapas kelas 2 A Kota Gorontalo. Yang sama kita hormati Bapak penceramah pada sore hari ini, saya sebut nama beliau Ustaz Asrul Lasapa SAG MHI, Badan Takmirul Masjid atau BAH Lapas kelas 2A Kota Gorontalo. Yang saya hormati hadirin jamaah rahimakumullah, dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ceramah agama pada sore hari ini sama-sama kita buka dan kita mulai. Diawali dengan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Saudara Usman Mahmud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid atau BAH Lapas kelas 2A Kota Gorontalo dan penonton live streaming pada siaran sore hari ini yang saya hormati. Selanjutnya, mari sama kita ikuti arahan dan sambutan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 2A Kota Gorontalo. Saya sebut dengan hormat nama beliau Bapak Kasdin Lato SH. Pada beliau sama-sama kita undang dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan Al-Mukarram Pak Haji Asrul Lasapa MHI. Beliau dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, yang hari ini juga beliau sebagai Kabid Bimbingan Islam, Kabid Bimas Islam ya Pak. Kalau dengan beliau kita tidak asing lagi ya, karena beliau sering hadir bersama kita, bahkan di bulan Ramadan kemarin berapa kali beliau mengisi kegiatan safari menjelang buka puasa sama sampai dengan tarwih. Dan insya Allah tahun ini kita doakan beliau tetap sehat walafiat, diberikan kekuatan, sehingga insya Allah di tahun ini juga beliau akan bersama kita untuk buka puasa bersama di sini dan sampai dengan tarwih. Mohon izin Pak Ustadz. Kami hormati Pak Ketua Harian Badan Takmir, Ketua atau Koordinator Bidang Dakwah dan TPQ Pak Saiful, Pak Korlap nih yang duduk di sana nih, serta jamaah yang saya cintai, saya banggakan, yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita bisa bersama-sama di tempat ini kembali dalam rangka kegiatan pembinaan agama Islam. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat yang insya Allah curahan rahmat syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, karena hari ini juga saya akan ada tamu dari KPU. Dari pagi ini kita juga masih ada kegiatan dengan KPU terkait pelantikan pengambilan sumpah KPPS. Nah ini juga siang ini, sore ini mereka sudah bertolak menuju lapas ini. Mungkin saya mohon izin nanti sebentar Pak, setelah ini Pak Ketua ya, kegiatan tetap dilanjutkan. Namun ada beberapa hal yang perlu kami informasikan kepada jamaah sekalian ya, terkait dengan kegiatan program pembinaan yang ada di lapas ini, terutama kegiatan tentang hak daripada warga binaan ya. Bapak-bapak sekalian, sekarang ini transformasi digital, penggunaan handphone ya, ini sangat kemudian mempengaruhi kondisi yang ada. Nah, salah satu pengaruh kondisi itu adalah pengaruh negatif ya. Salah satunya apa? Terjadi penipuan di mana-mana. Ya. Jadi tidak hanya terjadi di luar, di lapas juga ada kemungkinan itu terjadi. Jadi sebelum ini terjadi, Bapak-bapak sekalian, ya diantisipasi biar tidak tertipu kita di dalam sini. Apa itu Bapak-bapak sekalian ya? Seperti tadi contohnya tadi nih, ada yang telepon sama kasubsi saya. Teleponnya apa? Ngakunya dari hakim pengadilan yang ada di Gorontalo ini.
dia bertanya tentang ada warga binaan atau ada tahanan yang sudah masuk atas nama ini. Benar ada gitu, ada orangnya. Setelah kita gali-gali terus tanya lagi, kan tidak ada ini hakim yang seperti ini. Artinya mau komunikasi dengan tahanan yang ada di dalam, tidak ada. Ya, kami gali lagi, kami konfirmasi ke pengadilan yang tersebut. Ternyata hakimnya ada di situ dan tidak pernah menelpon ke siapa-siapa. Ya, makin curiganya kita itu di mana? Ketika dia berpesan, tolong sampaikan kepada yang bersangkutan agar menyampaikan kepada keluarga untuk menghubungi nomornya. Ini hati-hati bapak-bapak ya, jangan sampai terjadi hal seperti ini. Ya, dan ini banyak. Kalau dulu SMS, Pak ada di ini sih, ini ada di Polsek, ada di Polres, tolong kirimkan uang dan segala macam. Dan ini arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Nah, tidak sekedar itu, bapak-bapak jamaah sekalian, tolong dicermati baik-baik ya, bahwa layanan pemasyarakatan yang dilaksanakan itu tidak ada biayanya. Ya. Termasuk litmas. Jangan sampai juga bapak-bapak ada penipuan lewat komunikasi handphone ke keluarga dan keluarga diminta mengirimkan sejumlah uang dalam rangka kebutuhan untuk litmas. Ini tidak ada yang begitu terjadi. Jadi hati-hati. Dan penipuan-penipuan seperti ini di luar itu banyak. Ya. Marak, jangan sampai di lapas juga terjadi. Ya. Tapi kadang-kadang kemudian lapas itu jadi bilang kambing hitam. Biasa kalau orang mau menjelekkan itu dibilang kambing hitam, padahal kambing hitam baik-baik saja. Ya kan? Kadang-kadang di lapas kemudian itu dijadikan sasaran, ya, bahwa ada penghuni lapas itu yang melakukan modus operandi terkait penipuan yang ada di luar. Dan ini terjadi di kota-kota besar, informasi-informasi seperti ini, ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari asumsi masyarakat tentang ini. Kan kita tidak ada pegang handphone toh. Tidak ada. Kalau ada pasti kasih jawab saya, mau simpan. Saya kira itu bapak-bapak sekalian ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan saya ya. Kemudian nanti berapa hari ke depan ini juga kita akan ada kunjungan dari pimpinan tinggi. Kemudian di kurang beberapa hari lagi ini kita akan menuju ke pemilihan umum tahun 2024. Kemudian insya Allah saya berkomunikasi dengan KPU untuk memberikan sosialisasi terkait dengan pemilu tahun 2024 karena kondisinya agak berbeda nih. Termasuk KPPS-nya ini lagi di BIMTEK nanti. Dan sudah menggunakan sistem transformasi digital di dalam perhitungan, ya. Sehingga kita menjadi orang yang cerdas, orang yang paham, teredukasi dengan baik terkait dengan pemilihan umum itu. Jadi tidak saling menyalahkan. Misalnya, oh saya penduduk dari luar daerah, berapa hak suara yang harus saya berikan? Ya, misalnya luar provinsi. Kalau luar provinsi berarti hanya akan menerima satu lembar kertas suara, yaitu presiden dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Oh saya orang Gorontalo Pak, tapi dari Bualemo. Itu juga ada ketentuan, tapi saya tidak mau jelaskan sekarang karena kapasitas itu adalah kapasitas dari KPU untuk memberikan sosialisasi dan edukasi. Termasuk ada warna-warna di dalam kertas suara itu. Oh, warna ini untuk DPRD tingkat 2 atau kabupaten kota, oh, ini untuk provinsi, ini untuk pusat, DPD. Ya.
Ini untuk presiden dan wakil presiden. Nanti insya Allah saya sudah komunikasi. Menurut mereka nanti insya Allah di dekat-dekat mau menjelang pemilu biar tidak lupa kita. Karena kadang-kadang kan pikiran kita ini lupa gitu ya. Mudah-mudahan lupa kita itu hanya lupa dunia, tetapi untuk akhirat terus ada mengalir sepanjang masa dan sepanjang waktu. Insya Allah, amin. Saya kira mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hilaf kata. Saya akhiri sambutan saya dan tak lupa ucapan terima kasih ke Pak Ustadz yang sudah senantiasa hadir bersama kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang berbahagia, penonton live streaming yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, berkenan untuk info agar kiranya tanpa mengurangi rasa hormat kita semua, sebelum acara selesai berkenan untuk tidak berdiri meninggalkan tempat sampai dengan acara ditutup. Karena mungkin masih ada beberapa penyampaian setelah acara doa dilaksanakan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari sama kita ikuti kuliah 7 menit kultum yang akan disampaikan oleh rekan kita Ustaz Rambo Tutihe. Pada beliau sama-sama kita beri aplaus terlebih dahulu. Disilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liujrahu wala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ketua Lapas kelas 2A Kota Gorontalo, Kasih Bidanik. Tolong diamankan dulu itu, jangan sampai baribut. Yang saya hormati unsur pengurus Masjid At-Taubah, yang saya muliakan Bapak penceramah, yang hari ini disebutkan tadi beliau adalah sebagai penceramah yang cukup terkenal di Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati jamaah Masjid At-Taubah yang hari ini insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula pertama, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga masih dapat berhadir di tempat ini. Jangan kasih bapak pantul suara. Semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini beroleh rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, salawat dan salam mari kita persembahkan ke hadapan ikutan kita, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan kita umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, sejalan dengan rasa syukur tersebut, izinkanlah saya menyampaikan pesan dan kesan untuk diri saya, bukan untuk diri Anda. Untuk diri saya pribadi, bukan untuk diri Anda. Kuliah 7 menit, kalaupun dia Pak Ustadz bisa lewat 1 menit, saya mohon maaf. Jadi pada hari ini saya akan membawakan judul kultum ini, yaitu dengan kesombonganku dan dengan kebohonganku selama ini mengantarkan aku ke lapas Donggala. Bapak-bapak sekalian, bapak-bapak sekalian, hari ini Anda ketawa, hari ini Anda bertepuk tangan di hadapan saya, tapi saya hari ini cukup menyesal bapak-bapak sekalian. Sangat menyesal kenapa saya harus berada di tempat ini. Pertanyaannya,
pada saat itu saya benar-benar lupa kepada Sang Pencipta, Bapak-bapak sekalian. Ketika dikumandangkan hayya 'alal shalah, saya hanya sibuk menghitung keuntungan proyek karena saya mantan kepala desa. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Saya hanya disibukkan oleh hiburan yang begitu bagus. Saya dipeluk oleh orang-orang yang ada di luar sana. Tapi hari ini saya berada di tempat ini, saya berada di pelukan Allah Subhanahu wa taala. Wow, jahepoy itu. Maka di dalam surat Ar-Rahman itu disampaikan, Pabi ai Allah. Maaf, umur saya sudah 50 tahun. Jadi 50 tahun itu daya ingat itu sudah mulai berkurang. Wow, memang benar-benar mailoli patah. Seperti itu Pak Ustaz. Nikmat apa lagi yang engkau dustakan? Pada hari itu saya diberikan kesenangan yang luar biasa. Diberikan fasilitas mobil. Diberikan harta yang berlimpah. Saya punya istri yang cukup cantik menurut saya, bukan menurut Anda. Tapi hari itu juga saya hianati mereka dengan berlindung di kebohongan itu. Ketika saya ditelepon oleh seseorang, saya sampaikan sama istri saya bahwa itu Bupati Saripuinga yang telepon. Saya tidak mau Bapak Ibu sekalian. Padahal tidak ada Bapak sekalian. Berapa tahun saya membohongi diri saya sendiri. Bapak tidak mungkin membohongi itu. Jadi toh, padahal gimana dia membohongi istrinya. Pada saat itu semua saya bohongi. Istri saya yang hari itu menantikan kehadiran saya di sisinya, saya sia-siakan Bapak-bapak sekalian. Tapi hari ini saya membutuhkan istri saya. Beliau sampaikan bahwa dukunglah kamu. Masya Allah. Tapi saya meyakini hukum alam itu pasti akan berlaku Bapak-bapak sekalian. Pada saat itu saya dikuasai oleh minuman keras, dikuasai oleh obat-obatan, sehingga daya pikir saya pada saat itu lupa segalanya. Sehingga ketika saya melakukan kesalahan, saya berani menutup kesalahan itu dengan membantah istri saya. Apa kalian tahu bahwa saya harus tak terlalu? Dan pada saat itu selalu saya bohongi semua orang-orang yang mencintai saya. Tapi hari ini saya cukup menyesal Bapak-bapak sekalian. Ternyata di dalam kebohongan itu saya menyimpan duka. Saya tahu sebenarnya apa yang saya lakukan. Karena di dalam dada manusia alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa Allah membisikkan keburukan di dalam dada manusia. Ada dua suara di sini. Ada suara setan dan ada suara bukan suara setan. Itu yang datang dari Allah, Bapak sekalian. Suara ini sebenarnya tidak boleh dibantah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita mau sayang sama Pak, pasti bohong. Maka lakukanlah
bapak-bapak. Begitu sembahyang subuh, saya tidak bisa tidur. Yang kalau di luar, ketika dikumandangkan as-salatu khairun minan naum, sembahyang itu lebih baik dari tidur. Saya lewat. Kebetulan saya datang dari pohon cinta, di sana tempat hiburan saya. Begitu saya datang ke rumah istri saya, assalamualaikum. Mama, sampaikan bahwa hari ini suamimu dipanggil oleh Sari Puringa. Tidak ada Sari Puringa mau panggil bisa aja begitu bapak-bapak sekalian. Tapi hari ini penyesalan sudah datang bapak-bapak sekalian. Kalau Anda tidak menyesal, biarlah Anda. Tapi kalau diri saya pribadi saya menyesal, maka taubatan yang ada itu hanya satu. Kalau ada taubatan itu dua, yang duanya taubatan nikah Tuhan. Kalau nikah Tuhan yang berbuat, dia tidak berjanji sama dirinya sendiri, dia hanya berjanji sama orang-orang, sehingga perbuatannya pasti dia akan ulangi kembali. Bagi saya, insya Allah keluar dari sini, saya akan mencari penceramah yang baik. Penceramah yang ada di luar, Ustaz Rambo, yang mereka bilang Raja Tutihe, Raja Wali Golkar, Raja Maro, Raja Biru Mahito, hari ini akan memperbaiki diri. Karena sekian banyak yang bertentangan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah dan penonton yang saya hormati, sekali lagi kami ingatkan setelah acara doa berkenan dengan tidak mengurangi rasa hormat pada kita sekalian untuk tetap berada di tempat sampai selesainya acara. Selanjutnya akan kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Asrul Lasapa SAG MHI dari unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Untuk itu pada beliau kita beri waktu sampai dengan pukul 17.00 sekaligus berkenan kiranya untuk mengakhirinya dengan pembacaan doa. Untuk itu pada beliau mari dengan hormat sama-sama kita undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibi da'wat al-qail fi muhkamil ayatil bayinat wa ghafiriz dhunubi wal khati'at wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Yang terhormat pengurus Masjid At-Taubah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo, warga binaan Lapas Kelas 2 Gorontalo yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita bersyukur, alhamdulillah pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam afiat, masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rahmat berkah dari Allah akan terlimpah kepada kita semua, kepada keluarga kita, dan kepada semua orang-orang yang mencintai kita. Mudah-mudahan Allah mengijabah segala harapan dan keinginan kita. Salawat serta salam mari kita kirimkan kehariban junjungan kita Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, suri teladan kita, uswatun hasanah dalam segala proses penghambaan dan peribadatan kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, Ustadz Rambo tadi membuat saya sudah hampir tidak bisa percaya diri lagi. Sudah jatuh harga saya dengan beliau. Luar biasa. Ada satu kata yang terekam dengan indah di kepala saya. Ketika di luar sana saya dalam pelukan orang lain, sekarang saya berada dalam pelukan Allah. Ini perkataan yang kalau di kalangan para ulama, kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat yang datangnya sebagai sebuah ilham dari Allah. Tidak gampang menyusun sebuah kata-kata kebaikan yang penuh dengan hikmah. Hadirin yang dirahmati Allah, saya hanya melanjutkan tema yang disampaikan oleh Ustadz Rambo Tutihe, Raja Mabo, Raja Bohito, Raja, pokoknya bongkar, semua yang bobo ngami tete. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya akan melanjutkan ceramah beliau, judulnya Gara-gara Setan. Gara-gara ulati kami itu, Pak. Tadi kita sholat asar sama-sama. Yang jadi pertanyaan, waktu mulai dari takbiratul ihram sampai salam, apa dalam pikiran kita di luar bacaan sholat? Banyak sekali. Iya. Itulah salah satu godaan setan kepada seseorang, agar setan itu punya teman dalam hidupnya. Jangankan orang tidak sholat, orang sholat pun diganggu oleh syaitan. Dan itu janjinya syaitan, janjinya iblis. Dalam Al-Quran dikatakan begini, wali maulatima, qala rabbi aghwaytani, wahai Tuhan, karena engkau telah menyesatkan saya. Kan Allah sudah laknat ini iblis. Karena engkau telah melaknat saya, karena engkau telah menyesatkan saya, la aghwaynannahum fil ardi, la uzayyannahum fil ardi, maka saya akan jadikan bagi mereka maksiat itu sebuah keindahan. Jadikan maksiat, kejahatan sebagai sebuah keindahan bagi mereka. Oleh karena itu tidak ada orang yang tidak suka dengan yang maksiat. Tidak ada orang yang tidak suka dengan kejahatan. Dan banyak orang yang tergelincir karena kejahatan, banyak orang yang tersesat karena maksiat yang dia lakukan. Dan itu memang setan telah berjanji di hadapan Allah, saya akan jadikan maksiat yang mereka lakukan sebagai sebuah keindahan.
la uzayyannanna lahum ajma'in, maka saya akan sesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas di antara mereka. Jadi hanya orang-orang yang ikhlas yang setan tidak sanggup goda. Berarti kalau kita tergelincir dengan dosa, termasuk orang-orang yang belum sepenuhnya ikhlas. Artinya kita ini masih perlu mempertanyakan keikhlasan terhadap diri kita. Kita tidak perlu menunjuk orang lain. Anda ikhlas atau tidak? Oh, Anda tidak ikhlas. Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Kita ini ikhlas atau tidak? Saya ini ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak? Bertanya kepada diri sendiri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang atau hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas, yang saya tidak sanggup untuk menggelincirkan mereka. Bapak Ibu sekalian, setan itu ketika menggoda manusia itu dari berbagai arah. Saya diajarkan oleh kiai saya di pesantren Tilamuta, pesantren Al-Khairat, kalau berdoa itu hanya dua posisi. Kalau bukan menghadap ke atas, menghadap ke bawah. Karena semua posisi itu di depannya ada setan. Disebutkan begini. La atayyannahum mim baini aidihim. Saya akan datangi mereka dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Jadi posisi setan itu mendatangi seorang hamba untuk dia goda, depan, belakang, kiri, dan kanan dan kiri. Tidak ada dalam Al-Quran atas dan bawah. Makanya biasanya para ulama itu berdoa, ya Allah, ke atas. Bukan berarti Tuhan ada di atas, karena Tuhan itu tidak punya tempat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia ada di mana saja kalian berada. Dan juga di bawah, posisi ke bawah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai dalam urusan salat. Tadi disampaikan sudah hayya 'alas shalah lewat. Lawa de uti suara lo Bilal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah begini dikatakan begini. Jadi kalau seorang setan itu menggoda manusia mulai dari azan sampai habis sholat, tetap diganggu oleh setan. Idza nudiya lis-shalah, ketika azan dikumandangkan, ada bara syayatin walahu duratun. Kalau azan dikumandangkan, setan itu akan lari terbirit-birit. Lahu duratun, sampai terkentut-kentut. Durat itu kalau dalam bahasa Arab, kentut yang ada bunyinya. Sementara kalau kentut yang cuma angin keluar tapi menimbulkan gas yang luar biasa, tekanan yang luar biasa di sekelilingnya, maka itu disebut dengan fusahun. Jadi duratun fusahun. Kalau durat yang ada bunyinya, kalau fusahun yang tidak ada bunyinya. Mana yang paling bagus? Yang ada bunyi atau yang tidak ada bunyi? Yang tidak ada bunyi itu alhamdulillah telinga kita aman, tapi hidung kita yang tidak aman. Sama dengan cerita ini di rapat kepala sekolah dengan guru-guru, tiba-tiba ada bau yang terdengar dalam kelas, dalam ruangan. Mulai satu persatu guru biologi mengatakan, oh ini karena gejala kehidupan. Guru fisika mengatakan ini daya tarik angin macam-macam lah. Akhirnya karena berseling berbantahan guru-guru yang ada, maka kepala sekolah mengatakan, yang kentut saya, kalian mau apa? Akhirnya itu yang disebut dengan durat. Jadi ketika azan dikumandangkan oleh muadzin,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka setan itu terbirit-birit. Bahkan dalam hadis disebutkan, riwayat disebutkan, ketika dikumandangkan azan di Masjid Nabawi, maka setan itu lari ke arah Rawha. Rawha itu perbatasan Madinah. Saking takutnya, ulahu duratun, dan terkentut-kentut. Ini ternyata diteliti oleh para ahli. Apa penyebab orang yang takut itu sehingga mengapa iblis itu terkentut-kentut ketika lari mendengar suara azan? Ternyata setelah diteliti juga kepada manusia, orang yang dalam keadaan ketakutan biasanya sampai terkincing-kincing, sampai buang air. Karena pada saat ketakutan seluruh ada yang mengikat di dubur maupun di kubul. Kubul ini depan, dubur itu belakang. Itu akan longgar karena rasa takut, maka akan mudah orang terkencing-kencing. Itu dengan sendirinya. Silakan dipraktekkan pada saat kita dalam keadaan ketakutan, tanpa disengaja keluarlah kotoran di hadapan kita maupun di belakang kita, karena sudah tidak ada pengikatnya disebabkan oleh rasa takut. Itu yang dialami oleh setan, itu yang dialami oleh iblis. Pada saat ketakutan mendengarkan suara azan sampai terkencing-kencing, berarti suara azan adalah suara yang paling menakutkan bagi iblis. Apa yang terjadi? Idza qudiyatin nida, idza qudiyatit tasta'dzin aqbal. Tapi kalau sudah selesai azan, dia datang lagi. Jangan dulu bangun, baru azan itu. Nah, itu setan datang. Akbal, dia datang lagi. Idza tuibalis shalah, apabila terdengar suara as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum itu dalam bahasa Arab disebut dengan taswib. Taswib itu as-salatu khairum minan naum. Idza tuibatis shalah, apabila dikumandangkan as-salatu khairum minan naum. Kalau maka as-salatu khairum minan naum. Kalau Indonesia, as-salatu khairum minan naum. Kenapa panjang? Ada orang bilang begini, kalau di Arab biar cuma pendek begitu orang sudah tak bangun. Kalau Indonesia harus kasih panjang-panjang supaya ada kesempatan kasih bangun. Tapi sebenarnya dipanjangkan begitu kalau dalam ilmu tajwid. Alhamdulillah di sini kan ada belajar mengaji juga. Teman-teman saya dari Kanwil, dari penyuluh agama Islam juga mengajarkan mengaji. Itu ada Ibu Rosita, kecuali Pak Ramin yang sudah alhamdulillah sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah meninggal dunia, sudah almarhum. Ya. Sehingga tidak bisa lagi bersama dengan kami di kantor juga dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah taswib as-salatu khairum minan naum, dia berlari lagi. Dabara, dia lari lagi sejauh-jauhnya. Idza qudiyatit taswib, apabila taswib sudah selesai, as-salatu khairum minan naum sudah selesai, azan sudah selesai, maka dia balik lagi. Dia balik lagi, fa aqbal, dia balik lagi kepada orang untuk dia goda. Itu baru as-salatu khairum minan naum. Jangan dulu ke masjid, jangan dulu sholat, masih panjang waktu. Bukan cuma sampai di situ cara syaitan menggoda orang yang mau sholat. Di sholat pun dia ganggu. Pada saat sholat dia ganggu. Dia mengatakan begini, Udhkur hakadha. Ingat ini. Itu kata Rasulullah, bagaimana cara syaitan mengganggu orang sholat. Maka kalau ada orang sholat Allahu Akbar, ingat sana, ingat sini, ingat sana, ingat sini, itu karena memang syaitan menggoda seperti itu. Udhkur hakadha. Terakhir, kalau sudah ingat ini, maka yang muncul terakhir adalah la yadri kam shalla. Sampai dia tidak tahu berapa rakaat yang sudah dia laksanakan. Nah, itu yang sering kita lakukan. Imam ngolah ututi, sudah berapa rakaat ini sholat yang saya laksanakan? Sudah 4 atau baru 3?
Ini kalau kita kembali kepada kitab fikih hukum Islam, kajian ulama tentang bagaimana lupa rakaat sholat. Misalnya kalau rakaat yang kita lupakan itu rakaat terakhir, apakah 4 atau 3? Sudah 4 atau 3? Yang kita ambil yang jumlah yang mana? Jumlah yang kecil. Ambil yang 3. Ya, ambil yang 3. Jangan ambil sudah 4 itu. Tidak boleh kita yakin sudah 4. Harus ambil yang 3 karena kita sudah ragu. Karena sudah ragu ambil yang 3. Maka berdiri lagi tambah 1 rakaat meskipun sebenarnya sudah 4 rakaat. Tapi karena ragu maka anggaplah baru 3. Maka berdiri lagi untuk 1 rakaat. Setelah 1 rakaat selesai, ruku, sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, terakhir adalah tahiyat. Tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin ila akhir tahiyat. Sampai innaka hamidum majid. Sebelum salam, karena tadi kan sudah ragu, karena ada yang dilupa, tambah 1. Karena kita sudah sholat dalam keadaan lupa dan menyempurnakan yang dilupakan, berarti harus ada sujud sahwi. Jadi kapan sujud sahwinya? Sebelum salam. Innaka hamidum majid. Allahu akbar. Sujud. Yang dibaca apa? Subhanallahi la yanamu wa la yashu. Bukan lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bukan itu lagi bacaannya kalau sujud sahwi. Subhanallahi, kita insyaallah bisa teringat ini sama-sama kita. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur, la yanamu, tidak pernah tidur, wala yashu, dan tidak pernah lupa. Itu artinya. Baca 3 kali. Subhanallahi la yanamu wa la yashu. Subhanallahi la yanamu wa la yashu. Subhanallahi la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajiburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi. Subhanallahi la yanamu wa la yashu. 3 kali. Baru Allahu akbar. Tidak usah lagi tahiyat, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu cara sujud sahwi. Tapi sebenarnya panjang dia punya cerita tentang sujud sahwi. Tapi insya Allah ada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas beberapa masalah-masalah agama yang insya Allah akan menjadi pengetahuan bagi kita semua. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, insya Allah di akhir ini saya ingin sampaikan, mari kita berusaha, meskipun kita bukan orang yang bisa khusyuk 100%, tapi paling tidak bisa memperbaiki kualitas sholat kita. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa sholat 100% khusyuk, termasuk Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tidak bisa khusyuk 100%. Tapi marilah kita bisa khusyuk paling tidak di 3 tempat. Pertama di takbiratul ihram, innas sholati wa nusuki wa mahyaya. Itu Ustadz Fahri ajarkan kepada saya. Ustadz Fahri sekarang kan Depak Bualemo yang dari Pohuwato. Dia katakan di 3 tempat insya Allah bisa khusyuknya. Ketika innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga ketika asyhadu alla ilaha illallah pada saat tahiyat. Itu usahakan kemanapun pikiran kita mengembara, tarik di 3 tempat itu. Pada saat takbir, mulai jalan-jalan, sudah jalan otak, sudah jalan yang di pikiran, tarik ketika innas salati wa nusuki. Salat lagi, tiba-tiba lari lagi pikiran. Iyyaka na'budu, tarik lagi, ingat kepada Allah. Begitu seterusnya sampai kepada tahiyat, tarik lagi, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar itu yang kita mampu, alhamdulillah kita sudah mampu menjaga kualitas salat kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan salat kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memberi manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Sekian, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini beroleh rahmat, berkah dan ridha
ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا سكي ولا محروما. اللهم اجعلنا يا كريم بتذكيرك منتفعين ولكتابك سنة رسولك متبعين ولا طاعتك مجتمعين وتوفنا يا ربنا مسلمين والحقنا بالصالحين ووالدينا واحبابنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم بارك لنا وبارك اهلنا وبارك اولادنا وبارك اموالنا وبارك كل شيء اعطيتنا يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.